terungkap diborong 1,5 triliun. Ini bandarnya ya. Dan gimana BBRI besok Pak Firman ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai dari permintaan subscriber kami paling banyak ya, yang mana pengen dibahas mengenai dari saham BBRI. Kemana besok arahnya Pak Firman dan siapa pelakunya yang menggoreng mengenai dari saham BBRI ini. Ya, dan bagaimana strateginya Pak Firman biar cuan mengenai dari saham BBRI ini dan seperti apa ya BBRI ini itu ke depan seperti itu. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita akan cek dulu apakah betul Pak Firman bahwa saham BBRI itu diborong 1,5 triliun. Ya, kita cek dulu, bener gak sih Pak Firman itu? Jangan asal ngomong. Ya, ternyata itu betul Bapak Ibu ya, bahwa nilai transaksi pembelian saham BBRI itu hari ini mencapai 1,5 triliun ya, seperti itu. Nah, kenapa kok saham BBRI itu diborong? Siapa pelakunya ya? Dan kalau kita lihat ternyata asing itu masuk sekitar 681 miliar. Sisanya siapa Pak Firman? Kita akan ungkap ya untuk kalian. Bagi kalian yang ingin review silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Spam saja nggak apa-apa. Saham apa yang akan kita review. Nanti otomatis kita akan mereview saham yang paling banyak dimintai subscriber kami ya, seperti itu. Nah, bandarnya itu siapa Pak Firman yang goreng mengenai dari saham BBRI hari ini itu? Ternyata mereka itu ya sudah pasti ya, AK sudah masuk. Terus ada KZ, BK, CP, YU, ZP. Ini pemain besar yang ada di saham BBRI. Terus ada nggak Pak Firman yang memanfaatkan mengenai potensi hari ini yang trading di saham BBRI? Juga ada. Ada MG, FS, MI, IU, RF, AO, SH, PP dan juga CD ya Bapak Ibu ya. Yang broker ini tuh bertransaksi atau menyumbang mengenai dari saham BBRI itu digarap ya atau terbang naik menjadi 4.950 ya mengenai dari saham BBRI. Ada yang jualan nggak Pak Firman? Tentu aja pasti ya. Ketika saham ini itu terbang, pasti ada yang jualan. Siapa Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu yang jualan itu adalah YP, RX, XC, OD dan juga PD serta XL. Wah, jangan-jangan YP ini punya Pak Firman. Pak Firman kan ini pakai YP juga. Netizen itu bisa aja kayak gitu. Enggak, ya, satu sisi saya punya beberapa akun sekuritas yang mana diverifikasi saya itu sudah berjalan dengan lancar. Nah, kenapa kok saham BBR itu digarap Pak Firman? Nah, kita bisa cek dulu IHSG-nya itu bagaimana Pak Firman. Dia sudah menjadi all time high ya, seperti itu. Nah, jadi ketika sudah mencapai ATH, jadi saatnya untuk apa? ATL ya. Ini IHSG kita jadi sudah strong ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika IHSG itu turun itu Bapak Ibu itu jangan panik, nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu itu sudah punya dasarnya ya, seperti itu. Dasarnya itu dari mana Pak Firman? Ya mungkin kalian dapatkan literasi atau enggak ya masuk di kelas kami ya. Jadi kalian itu sudah punya wawasan ya, seperti itu. Dan kelas kami ini tuh saya bikin bukan inisiatif dari saya pribadi untuk mendapatkan jumlah peserta ya, paling banyak enggak. Jadi untuk yang butuh saja, untuk pendampingan kelola keuangannya pribadi ya, seperti itu. Ini ya ISG-nya naik ya. Nah, mengenai dari ISG ini Bapak Ibu ya, BBRI itu dia naik ya. Ini. Nah, kalau kita lihat dari stok RSI-nya dia sudah overbought ya. Ya. Dan kalau kita lihat secara volumenya dia transaksinya cuma dikit sekitar 3,2 juta lot aja. Ya, lah kok bisa tahu Pak Firman ya? Jadi di sini 3,1 juta lot
ya, dan ini penampakan asingnya. Nah, sebenarnya mengenai dari saham BBN itu sudah saya pernah sepil ya Bapak Ibu ya, atau sudah saya ungkap. Ya, ini ada fakta menarik mengenai dari saham BBRI waktu itu, bahwa saya sebutkan bahwa ada nilai transaksi 1,5 triliun di saham BBRI ini ya. Pada saat apa? Pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Nah, bagaimana orang-orang yang memanfaatkan momentum tersebut? Ya borong. Bahkan mereka itu borongnya tutup mata. Lalu berapa persen Pak Firman mereka dapatkan? Ya bisa dihitung sendiri. Ya, seperti itu. Ingat ya, saya itu review atas dasar dari permintaan subscriber kami, ya, atau alumni kami. Pak, tolong Pak, ini direview. Ya, ini dasar-dasarnya. Nah, kenapa kok asing itu berani Pak Firman, dan yang borong dari saham BBN itu mencapai ya nilai transaksinya 1,5 triliun. Kok mereka itu berani borong? Apa sih dasarnya? Ya, satu sisi mengenai dari saham BBRI itu, satu, likuiditasnya itu sangat tinggi. Jadi investor asing atau investor kakap kalau dagang atau trading dari saham BBRI itu ya mereka dapat cuannya itu ya minimal 1 miliar ke atas lah. Ya, karena mereka kalau dagang kan di atas 1 miliar ya, atau 100 miliar. Jadi kalau dagang dari saham BBRI 1 M itu ya dapat mudah ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak Firman yang bagi retail kayak kita itu? Ya juga dapat. Ya, kenapa kok bisa demikian? Ya, di sini yang menyebabkan mengenai bahwa saham BBRI itu menarik bagi investor asing atau ya investor para pemula ya, khususnya yang suka saham-saham yang blue chip kayak gini ya. Ya, ini dari net income dari saham BBR itu meningkat ya, yang tadinya itu 12,4 triliun kini menjadi 29,7 triliun. Nah, PE rasionya 11,6 triliun. Nah, kadang investor pemula itu bingung, wah ini harganya itu mahal Pak Firman saham BBRI. Waduh. Ya, jadi kalau investor yang pemula atau yang awal itu kalau beli satu lot di harga saham BBRI senilai 495.000 itu terlalu mahal katanya. Ya, padahal secara valuasinya dia itu masih murah. Ya. Karena apa? Saham ini tuh tumbuh. Ya, seperti itu. Makanya saham BBRI itu dia masuk di indeks LQ45 ya, dan juga IDX 30 serta IDX 20 High Dividend. Apa itu Pak Firman? Jadi bursa kita itu Bapak Ibu ya, itu mereka ada tim sendiri, ada tim riset sendiri ya. Dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, mereka akan mengelompokkan mana nih emiten yang paling terbaik. Ya, salah satunya adalah saham BBRI. Makanya alumni kami yang mohon maaf asetnya itu di atas 100 juta ke atas, ya saya sarankan masuknya dari saham BBRI. Kenapa? Karena kalau mereka itu cuan itu ya minimal sehari itu di atas 1 juta ke atas. Ya, di seperti itu. Adapun kalau misalkan Pak Firman, saya kalau misalkan dagang di saham sehari 20 juta itu bisa nggak dapat? Bisa ya, dengan catatan skill dan jam terbang kalian itu sudah terasa ya, sudah terasa dan juga sudah mengerti karakter emitennya. Karakternya apa saja Pak Firman? Oh, ini saham ini tuh masuk di kategori apa sih? Ya, oh ini siapa yang menjalankan ya, atau bandarnya ya. Kalau saya bahas itu bandarnya aja ya. Kenapa? Karena penonton saya ini tuh usianya 30 tahun ke atas, yang notabene kalau saya sebut liquidity provider mungkin kalian bingung ya, kita sebutnya yang secara umum saja ya. Kayak gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tuh mudeng dan mudah ya, seperti itu. Ini ya dari saham BBRI. Terus apalagi Pak Firman, apakah ada transaksi jumbo dari saham BBRI pas waktu closing? Yo, juga ada Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita cek ya mengenai dari saham BBRI itu transaksinya juga gede. Kenapa? Karena saham BBRI itu ditutup di high. High itu apa? Harga yang tertinggi. Ya, ini. Jadi trader kami yang sudah profesional atau alumni kami yang win rate-nya itu sudah 100% ya, mereka itu ya mainnya di saham-saham seperti ini juga. Ya. Pak, ada yang main yang untuk
tradingan juga untuk swing nggak Pak? Semua lengkap. Jadi semua saya ajarkan semuanya. Ya, makanya alumni kami itu atau yang masuk di kelas kami itu mereka belajar mengenai dunia pasar modal itu terbatas ya, mungkin ya jalurnya dari Pak LKH terus nonton YouTube, ini kok orang ini kok bisa dapat 100 triliun itu bagaimana caranya, terus ikut seminar-seminar dan lain sebagainya atau di kelas ya. Jadi semua ngumpul kayak gini, Pak saya kepengen kayak itu, bisa nggak Pak kayak itu? Bisa, saya ajari ya, seperti itu. Nah satu sisi ya saya dalam hal ini tuh bukan bermaksud untuk mencari peserta banyak, jadi ya siapa yang butuh ya saya ajari. Ini loh di dunia pasar modal itu mudah, jadi bapak ibu itu jangan ketipu dengan investasi bodong ya. Biar nggak investasi bodong, karena di luar sana itu masyarakat Indonesia itu lebih tertarik di investasi bodong ya. Wah, yang menjanjikan return tinggi, waduh. Terus judul ya, judi online ya, yang marak seperti itu. Nah padahal kalau di investasi di pasar modal itu ya sangat mudah dan juga murah serta sudah terjamin ya. Lupa saya ini kan pengen cepet seperti itu. Bapak ibu semuanya, saya katakan kalau misalkan kita pengen mendapatkan keuntungan yang besar, pasti diikuti dengan resiko yang besar juga ya. Nah, makanya untuk saham BBR ini itu adalah salah satu saham yang liquid. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu beli dari saham BBR itu tenang, nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu loss, kalian masih dapat dividen kok. Apa itu Pak Firman dividen? Dividen itu adalah sisa hasil usaha. Ya. Nah, jadi perusahaan BBR itu apabila dia untung itu nanti akan membagikan keuntungan ya kepada investor yang menyangkut dari saham BBR ini ya. Jadi apakah saham BBR itu akan naik ya, seperti itu, pasti akan naik ya, seperti itu. Lah kenapa loh, risetnya dari mana Pak Firman kok ngomong-ngomong kayak gitu? Jangan-jangan Pak Firman ini pom-pom kayak gitu. Enggak Bapak Ibu, saya enggak pom-pom. Saya itu kalau bicara itu pakai data ya, seperti itu. Bener nggak BBRI itu dia bagi dividen? Nah ini Bapak Ibu kalian bisa dilihat ya, bahwa saham BBRI dalam 1 tahun itu bagi dividen 2 kali. Setiap bulan apa Pak? Setiap bulan Januari sampai Maret ya. Januari yang lalu dia membagikan sekitar 84 perak per lembar. Jadi kalau satu lotnya Bapak Ibu beli harga sekarang, harganya satu lotnya 495.000. Jadi kalian bisa dapatkan tuh ya dalam setahun itu ya total sekitar 230 ya. Atau dalam satu lotnya kalian itu bisa mendapatkan sekitar 330.000 satu lotnya. Wah kecil dong Pak. Bapak Ibu semuanya, nggak usah dilihat dari kecilnya ya. Jadi besarkan aja portofolio Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk alumni kami itu ya ada yang dapat dividen dari saham BBR ini mencapai 300 sampai 3M juga ada ya. Seperti itu. Loh, kok gede ya Pak Firman ya? Ya gede. Apakah yang masuk di kelas Pak Firman itu adalah investor-investor kakap, orang-orang yang di situ financial freedom? Enggak, Bapak Ibu. Enggak semua Bapak Ibu ya. Jadi ya kami tampung ini itu adalah orang-orang yang kepengen belajar dunia investasi dengan benar ya, sama ahlinya ya, sama orang-orang yang di jalurnya ya. Jadi Bapak Ibu itu jangan tergiur mengenai saya di sini beli emiten ini langsung naik dapat 1T dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti diceritakan mengenai hal itu. Tapi sumber datanya itu dari mana? Kan kalian nggak ngerti. Ya. Bapak Ibu cuman ngikut seminar sekali diceritain hal itu langsung tertarik. Besok setelah dipraktekkan, wah langsung boncos semuanya ya. Ini yang terjadi di lapangan. Makanya saya itu dituntut nih
Baru beberapa investor yang ada di Indonesia ini dituntut, Pak Firman bikin kelas dong biar saya itu tertata portofolionya. Dan kalau misalkan saya itu usaha secara real, ya itu belum tentu bisa untung kok, ya. Makanya kalau di pasar modal kayak gini itu mudah. Nah, yang penting itu apa? HP dan juga pakai data, udah cukup. Selebihnya bagaimana Pak Firman ya? Setidaknya kalian itu mengerti dulu, ya. Tujuan investasi kalian itu untuk apa? Untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, ya. Atau mau dibabat semuanya boleh, no problem, tidak masalah. Dengan catatan Bapak Ibu itu didampingi, ya, kayak gitu. Nah, inilah mindset antara mindset yang orang-orang yang pengen meningkatkan portofolionya sama orang-orang yang spekulan. Banyakan mana Pak Firman? Orang-orang yang spekulan sama orang-orang yang mengangkatkan portofolionya. Mayoritas yang ada di Indonesia 99% semua orang itu spekulan. Ya. Pokoknya lebih cepat. Ya, kayak gitu. Jadi semuanya cepat. Padahal satu sisi 9 naga yang ada di Indonesia itu mereka itu dalam hal ini itu mereka itu selalu evaluasi, ya, risk management mereka itu sudah bisa tertata, money manajemennya sudah bisa tertata. Coba ditengok kanan kiri, ya, tengok kanan kiri, coba yang kemarin-kemarin yang dapat jadi sultan, dapat ini tuh, coba hari ini masih ada nggak, ya, hari ini masih ada nggak? Belum tentu, karena seorang pembisnis itu bukan dilihat dari seberapa dia itu dapat uang 1 T atau miliaran atau puluhan juta atau ratusan juta, tapi seberapa dia itu berhasil mampu mengelola keuangan. Ya, mengelola keuangannya itu dari mana Pak Iban? Ya dari saham. Bagaimana cara ngelolanya itu yang benar? Kalau Bapak Ibu itu sudah ngelola dengan benar, ya dapat cuan kalau misalkan sehari 1 juta sampai 20 juta atau ratusan juta bahkan miliaran itu di saham itu bisa. Ya. Loh, emang bisa Pak Iban? Bisa Bapak Ibu ya. Tadi juga kami itu ya diskusi, ya. Pak Firman, alumni kami itu yang bilang, ada nggak Pak Firman, ada yang trader sukses, alumni Pak Firman hanya belajar nggak ada 1 tahun, sekarang itu sudah sukses di pasar modal, ada banyak, ya. Dan resikonya bagaimana Pak Firman? Low, nol resiko. Loh, emang bisa Pak Firman? Bisa semua. Tinggal Bapak Ibu itu pingin mintanya itu yang seperti apa. Ya, saya dampingi perjalanan Bapak Ibu. Jadi, mereka yang sukses itu apakah langsung gede kayak gitu Pak Firman? Enggak. Jadi ya perharinya ya katakanlah mohon maaf ya 500 perak, enggak apa-apa. Tapi ini adalah proses belajar, ya. Setelah sudah mengerti cara cuannya, yang penting mental pertama cuan secara konsisten dulu lah, ya, seperti itu. Kalau misalkan sudah bisa cuan secara konsisten, mau naik mau untung berapapun itu mudah. Di pasar saham itu enggak katakanlah itu enggak sesuatu yang sulit, mudah semuanya. Tinggal apa? Keniatan Bapak Ibu. Mau nggak dapatkan seperti itu? Mental Bapak Ibu itu sudah siap apa belum? Ya, ya dalam catatan bagaimana Pak Firman? Ya konsisten, ya. Ambil cuan itu secara konsisten dan kelola keuangan itu secara konsisten. Bener nggak? Ya, seperti itu. Jadi nggak segini. Karena apa? Karena yang terjadi di masyarakat Indonesia ini, kalau misalkan langsung slup, hilang langsung, ya, seperti itu. Nah, kembali lagi mengenai dari saham BBRI. Nah, bagaimana Pak Firman, pendapat Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini dulu, ya. Tadi saya sudah ungkap mengenai bandar, ya, atau market maker siapa yang menggoreng mengenai dari saham BBRI ini. Dan bagaimana secara fundamental laporan keuangannya, ya, bagaimana nilai transaksinya itu seperti apa, saya sudah ungkapkan. Nah, kini kita ke teknikalnya, ya. Jadi di channel ini itu kita kemas secara lengkap. Jadi apa? Biar audien kami itu yang usianya mohon maaf berlanjut 30 tahun ke atas itu biar mudeng kalau membahas laporan keuangan. Ya sorry,
belajar keuangan yang khususnya investasi di pasar modal ini ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa dicek ya bahwa saham BBRI itu, wah ini Pak Firman bacanya itu bagaimana, itu di kelas kami itu saya ajarkan ini ya, antara stok RSI, volume, dan juga ini garis-garis ini itu apa. Jadi itu semua saya ajarkan. Nah ini ya, kita langsung saja biar mempersingkat waktu. Jadi kalau kita lihat, kita cek mengenai dari saham BBRI itu volumenya itu dia naik 2 kali berturut-turut ya. Dan satu sisi untuk stok RSI-nya dia sudah berada di atas ya, atau sudah overbought. Nah, satu sisi mengenai dari saham BBRI itu dia akan menguji resisten di harga 4 ini ya Bapak Ibu ya, 4985. Dia akan diuji dulu mengenai hal itu. Dia jebol enggak ya? Ataukah naik dikit habis itu rontok. Ya, dia akan diuji dulu ya, seperti itu. Nah, kita akan analisa yang untuk swing sama ke invest dulu ya Bapak Ibu ya, karena investor yang ada di pasar modal itu karakternya itu masing-masing. Kita kasih itu dulu. Setelah ke swing sama ke invest, nanti kita yang untuk yang day tradingnya atau dagang cepatnya. Jadi semua di saham BBRI itu bisa dilakukan ya gitu. Nah, untuk kalian yang kepengen masuk dari saham BBRI, tujuannya adalah untuk investasi. Bagaimana caranya untuk masuk Pak Firman? Silahkan kalian bisa tunggu dulu atau bisa masuk langsung ya di harga 4938 serta di harga 4879 dan juga di harga 4844 ya. Itu kalau tujuan kalian itu adalah untuk investasi atau untuk swing. Kenapa Pak Firman? Dasarnya itu dari mana? Jadi ini itu adalah garis MA Bapak Ibu ya. MA itu adalah moving average. Ya, itu apa Firman? Harga rata-rata ya. Jadi harga rata-rata ini itu digunakan untuk di tiap harga harian itu rata-ratanya berapa Pak Firman? Harga penutupan dan juga harga pembukaan ya, seperti itu. Jadi di situ sistemnya itu sudah menganalisa. Jadi ini untuk mempertimbangkan investor untuk melakukan pertimbangan jual atau beli ya, seperti itu. Nah, ini ya mengenai dari saham BB. Jadi arahnya di situ. Nah, Pak Firman, saya bisa dicicil nggak di harga 4748 sampai di harga 4770? Boleh ya. Kalau misalkan di 47727 boleh nggak Firman? Boleh saja. Silahkan sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Sukanya bagaimana? Pak Firman, saya nggak punya trading plan. Trading plan itu apa? Di kelas saya jelaskan mengenai secara detail gitu. Ya, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu ini bisa dijadikan untuk nabung. Ya, seperti itu. Nabung di saham BBRI sama di deposito besaran mana Pak Firman? Ya, besaran nabung di saham. Ya, kalau deposito kan berapa persen. Tapi kalau nabung di saham, kalian itu bisa dapatkan dua, capital gain, selisih harga, dan juga dividen. Ya, silakan Bapak Ibu tinggal di ini ya namanya. Tinggal mau pilih yang mana. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk targetnya Pak Firman untuk jangka panjang itu target terdekatnya ada di berapa sih Pak Firman? Silakan kalian nanti bisa jual di harga 54460 serta di harga 4328 dan juga di harga 6450 ya, mengenai untuk jangka panjangnya di saham BBRI ini. Pak Firman, saya ini untuk menahan sampai 3 tahun atau untuk 5 tahun atau 10 tahun. Kemanakah arah BBRI? Ke 7.000 sampai ke 10.000. Itu jangka panjangnya mengenai dari saham BBRI ya. Jadi tinggal Bapak Ibu itu menunggu waktunya saja. Ya, seperti itu. Itu kalau untuk swing sama invest. Kenapa Pak Firman? Karena di sini kalau kita lihat bahwa saham BBRI itu dia mulai naik. Ya, ini cocok sekali untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi dan juga untuk swing ya. Ini ya sudah berada di sini. Sep ya. Ini. Jadi dia tinggal running saja. Untuk Bapak Ibu yang nyangkut 1M atau 2M di atas, tenang saja. Dia akan mulai mengakumulasi. Pak Firman, saya mau untuk average down boleh nggak Pak Firman? Monggo. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi sesuaikan trading plan Bapak Ibu semuanya. Ya gitu ya.
Cut loss enggak Pak Firman? Enggak usah di cut loss kalau untuk investasi. Kalau untuk swing ya di cut loss. Kalau untuk day trading ya cut loss. Ya, tinggal sesuaikan trading plan Bapak Ibu mau bagaimana. Titik. Pak Firman, untuk yang trading dong, saya ini kan pengennya dagang cepet nih dari saham BBRI. Ya, monggo ya, nggak usah khawatir, kita akan spill untuk kalian semuanya. Untuk yang investor yang jangka pendek ya, pengennya itu volatilitas ya, silakan kalian itu bisa tunggu dulu dia turun di harga 4880 atau enggak di harga 4890 mengenai dari saham beber ini. Nanti jualnya di harga berapa Pak Firman? Ya nanti jualnya itu 1-3%. Adapun untuk stop lossnya 1-3%. Ingat ya, day trading. Jadi kalau untuk day trading Bapak Ibu itu bisa pertimbangkan hal itu. Kecuali kalau Bapak Ibu itu sudah mengerti karakter dari saham BBRI dan kalian itu sudah ahli di verifikasinya, no problem, nggak usah di cut loss-losan, nggak usah ya, seperti itu. Dengan catatan apa? Kalian sudah didasari mengenai ilmu dan juga knowledge ya, dan kalian sudah jam terbang itu sudah berlatih terus ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit review mengenai dari saham BBRI. Kita habis ini kita akan membahas saham yang lainnya lagi ya, seperti itu. Baik, kalian ingin masuk di kelas kami kayak gini caranya Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami ya, yang menunggu kelas kami itu dibikinkan ya. Ini sudah ini ya 1 tahun lalu. Maaf Bapak Ibu ya, karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kerja tim kami ya pada bulan Juli yang lalu, bahwa kita dalam 1 bulan, di bulan Juli yang kemarin ya, itu kita merekomendasikan 45 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya 1, stop lossnya itu 14. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik Bapak Ibu, lalu kalian bisa nanti masuk di menu seperti ini. Habis itu nanti Bapak Ibu itu tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah itu nanti Bapak Ibu pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan ini ya, pilih di antara ini. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian itu bisa dipilih. Pak, lah untuk target kopi level 3, level 1 itu untuk apa Pak Firman? Jadi itu untuk ketika kita itu masih live streaming. Jadi kayak gini ya, Bapak Ibu itu bisa komentar ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa bahas langsung ya. Jadi seperti itu aja sih ya, kayak gitu. Nah, Pak Firman, saya ini gaptek. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa diklik nih link di deskripsi di bawah nih. Bit.ly kelas Pak Firman, diklik saja, nanti ikut saja prosesnya, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Atau enggak kalian bisa japri nomor yang ada di bawah ini ya. Kalau kesusahan, tenang saja, semua ada aksesnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu itu tinggal ya pilih mau kelas yang mana. Ini ada beberapa kelas yang kalian butuhkan. Ya, yang pertama itu adalah kelas kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan yang ke-11 ya. Itu cuma 420.000 saja hanya untuk 100 orang, dan kita agendakan 8 kali pertemuannya setiap hari Jumat dan juga hari Rabu ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, itu apa Pak yang akan kami dapatkan? Ada 16 materi dari dasar ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu itu bisa diskusi dengan saya bagaimana cara atur dan bagaimana cara mengetahui saham-saham yang bakalan terbang ya, seperti itu. Nanti alat-alatnya kita kasihkan ya untuk Bapak Ibu, jadi semua itu pakai alat ya. Terus level 1, 2, 3 ini itu apa Pak Firman? Ini yang kalian itu mintanya rekomendasi ya. Jadi ya kita kasih rekomendasi untuk kalian. Jadi nanti kalian tinggal beli dan nanti tinggal pasang jual ya. Kalau kalian itu yang pengen seperti itu. Apa bedanya level 1, 2, 3 ini Pak Firman? Apakah saya ketika ngambil level 1 nanti berlanjut ke level 3 kayak itu? Bukan seperti itu. Jadi tinggal pilih saja kalian mau yang pilih yang mana. 1, 2, 3 itu yang per bulan. Nah, kalau yang level 4 itu yang per tahun rekomendasi sahamnya. Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal dibeli saja. Tapi mohon maaf untuk yang rekomendasi saham ini nggak ada materinya. Tapi kalau yang ini itu ada materinya. Jadi Bapak Ibu itu tinggal dipilih saja.
Nah, terus kita juga ada yang rekomendasi pasti cuan. Ya, ini yang VVIP ya, yang notabene kalian itu saya pengennya yang privat saja langsung sama Pak Firman. Ya, ini juga ada ya kelas VVIP, materi kelas awal newsroom pemula yang materi itu online, rekomendasi selama 3 bulan ya seperti itu. Terus yang kelas medium itu apa? Kalian dapatkan materi online ya, rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar itu 3 bulan ya. Jadi ya tiap pagi itu kalian itu diajari ya bagaimana jual atau beli seperti itu ya, itu sudah include semuanya. Terus yang kelas pro itu yang bagaimana Pak Firman? Itu kalian dapatkan materi ya dan juga live trabar juga unlimited. Unlimited dalam artian bagaimana? Sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten di pasar saham. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan belum bisa cuan konsisten Pak Firman ya belum saya lepas ya. Sampai benar-benar kalian itu bisa mengolah keuangan kalian, yaitu secara online. Terus kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian ya atau yang offline. Jadi kita datang ke tempat kalian. Kalian mau dari Kalimantan, terus dari Sulawesi, dari Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja ya. Itu kita juga adakan seperti itu. Nah, itu kalian dapatkan materi dan juga live trading bareng setiap pagi itu juga unlimited ya Bapak Ibu ya. Jadi kalian itu ya diajari ya sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten ya seperti itu. Nah, di sini kita juga ada yang bersifat khusus offline ke tempat kalian juga yang cara jitu kembangin aset ya. Kita juga bikin kelas yang seperti itu. Tapi ini yang khusus-khusus orang yang tertentu saja yang kepengen saja. Jadi semuanya ini itu adalah untuk kalian bagi para investor pemula ya, daripada kalian itu rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran atau ketipu investasi bodong ya kayak gitu, atau ketipu di lain-lain kalian belum bisa dapatkan keuntungan tapi yang ada malah boncos habis itu influencernya nggak tahu kemana, nggak tanggung jawab ya seperti itu ya. Dan ingat ya Bapak Ibu ya, ini tuh kelas ini tuh bagi yang kepengen saja. Kalau nggak kepengen Pak Firman ya nggak masa, nggak apa-apa. Jadi ini kami ajari semuanya ya seperti itu. Ingat, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.